Indonesia ini Bapak Ibu negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Hebat kan Indonesia? Hebat. Masjidnya paling banyak. Bayangkan kalau di Bandar Lampung itu 100 meter ada masjid, 200 meter ada masjid. Coba jajal jenengan ke Arab Saudi, itu tempat awalnya Islam di sono. Masjid mah jarang di Arab, jaraknya jauh-jauh. Kalau Indonesia mah masjid banyak. Dan nang Arab itu Pak, nggak ada pengajian Isra Mi'raj kayak kita ini, nggak ada. Apalagi di luar masjid. Jangan ngayal, nang Arab ada Isra wal Mi'raj di luar masjid pakai tenda, nggak ada. Di Arab itu nggak ada syiar. Kalau kita punya maulid, kita punya Isra wal Mi'raj, pengajian akbar, ada di kita. Di sana tawa masjid nang Arab, tawa sehingga azan itu hanya boleh buat azan saja. Itu di Arab. Jajal jenengan ke Arab, tawa masjid hanya boleh buat azan. Kalau kita enak, ada tarhim, apa itu? Salawatan sebelum azan, ada tadarusan pakai speaker, takbiran nggo speaker. Nang Arab cuman azan saja speaker itu. Nggak usah jauh-jauh, nang Malaysia tawa masjid cuman dipakai buat azan. Makanya hebat nang Indonesia ini. Hanya saja saya berharap jangan cuman masjid yang banyak, jangan cuman masjid yang megah. Saya berharap mudah-mudahan kita juga memakmurkan masjid. Insya Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu, Rusia Ukraina perang. Itulah manusia. Manusia kalau tidak ingat Allah kerjaannya menumpahkan darah. Maka malaikat protes kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat itu protes dengan manusia, dengan Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapa sih ya Allah Engkau jadikan manusia di muka bumi ini orang-orang yang akan berbuat kerusakan, perang, berkelahi, musuhan, menumpahkan darah. Makanya manusia itu kalau pakai hawa nafsu ya berantem. Mengapa orang politik gontok-gontokan, musuh-musuhan, hawa nafsu? Lihat Ukraina sama Rusia. Saya nggak habis pikir, seandainya yang perang itu Ukraina negara Islam Pak. Itu yang saya takutkan. Untung bukan. Karena kalau sampai kejadian negara Islam, rame-rame orang Indonesia berangkat ke Ukraina nanti. Kayak dulu kejadian sama Afghanistan. Berangkatnya nggak soal, bukan masalah. Yang masalah kalau pulang ke Indonesia rata-rata yang pernah ikut perang di Afghanistan pulang ke Indonesia jadi teroris. Saya nggak maulah rasial Bapak Ibu, terserah apapun agamanya. Yang penting kita sebagai manusia, perang bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Setuju nggak kira-kira? Wah ini ceramahnya kelas tinggi ini. Udah ngomongin Ukraina sama Rusia. Cuman pelajaran bagi kita. Seandainya Indonesia sehebat Amerika, seandainya Indonesia sehebat Rusia, seandainya Indonesia sehebat Cina, kita bisa menegakkan perdamaian di dunia internasional. Mengapa Rusia berani nyerang negara tetangga? Karena dia hebat. Mengapa Amerika Serikat bisa menjajah negara lain? Karena dia hebat. Mengapa Cina menguasai perekonomian? Karena dia hebat. Maka saya ngajak kepada Bapak Ibu semua, ngajak kepada bangsa Indonesia, yuk kita hebatkan Indonesia Raya tercinta ini. Setuju gak kira-kira? Kita hebatkan negara kita sehebat Amerika, sekuat Rusia, sekaya Cina. Tujuannya bukan untuk menjajah negara lain, tapi untuk menegakkan perdamaian di dunia internasional ini. Ya nggak apa-apa kalau orang kampung sekali-kali ngomong begini ya Pak ya. Karena ini video mau saya upload di YouTube. Yang nonton juga dari Amerika soalnya nih Pak.
Mudah-mudahan akun YouTube-nya semakin populer. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang turun lagi ngomong di kampung. Yuk kita makmurkan masjid dengan cara yang sederhana. Kita bersama-sama isi masjid. Mudah-mudahan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tabi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dusun 2C, betul ya Pak, Jatimulyo, yakni Bapak Marsidi. Semoga beliau sehat, panjang umur, terus nanti bisa jadi kades. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Jannah, Bapak Bunanto. Orangnya manis, manis-manis buah manggis ya Pak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Amin. Yang saya hormati Ustadz Agus Multazam. Yang saya hormati Pak D. Haji Rasiman, Ustadz Rama dari Ponpes Aryat ya, Bapak Ketua RT, sesepuh bini sepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para kiai lan para ustadz yang tidak dapat saya diktikan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah peringatan Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Sehat Bu? Yang di dalam sehat? Alhamdulillah. Ini enak ngajinya di luar Pak, biar jenengan bebas ngudutnya itu. Monggo silakan ngudut sepuas-puasnya sambil mendengarkan ceramah. Ibu-ibu nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngobrol ya. Ngantuk boleh, tapi ngantuk malah boleh, nggak apa-apa. Ngantuk boleh, tidur ya boleh. Sampai ngences juga nggak apa-apa. Tapi kalau ngobrol itu yang nggak boleh. Saya doakan Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah dengan seksama masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan. Itu kok anak-anak itu aminnya kenceng banget ya. Kayaknya anak-anak itu ngerti banget masalah orang tuanya. Tambah rezekinya,
tambah istrinya. Itu yang sana anak-anak lo yang amin. Mau punya bapak, punya ibu dua. Kok aminnya kenceng banget itu ya? Maksud saya tambah solihah istrinya. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ngaji Isra wal Mi'raj. Saya mulai dari cerita Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkisah, beliau bersabda, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku numpak buraq, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana, Bu? Di mana? Di Jatimulyo? Enggak tahu, Pak, katanya. Baitul Maqdis itu di mana? Di Palestina. Pinter. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis, yakni Masjid Al-Aqsa. Yang namanya Isra wal Mi'raj itu minal masjid ilal masjid. Isra itu dari masjid ke masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Maka filosofi awal, hikmah pertama yang kita dapatkan dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, ternyata membangun peradaban itu dari masjid ke masjid. Maka kita membangun peradaban, memperbaiki umat ini ya dari masjid. Ini Masjid Baitul Jannah, masjid baru. Berapa tahun umur masjid ini? Baru setahun. Subuh penuh nggak subuh? Subuh penuh, Bu? Sama nyamuk. Nyamuk banyak mubeng-mubeng kemana-mana. Jangan sampai kita ini gemar membangun masjid, gemar mempermewah masjid, tetapi kita lupa memakmurkan masjid. Indonesia ini, Bapak Ibu, negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Hebat kan Indonesia? Hebat. Masjidnya paling banyak. Bayangkan kalau di Bandar Lampung itu 100 meter ada masjid, 200 meter ada masjid. Coba jajal jenengan ke Arab Saudi, itu tempat awalnya Islam di sono. Masjid mah jarang di Arab, jaraknya jauh-jauh. Kalau Indonesia mah masjid banyak. Dan nang Arab itu, Pak, nggak ada pengajian Isra Mi'raj kayak kita ini, nggak ada. Apalagi di luar masjid. Jangan ngayal, nang Arab ada Isra wal Mi'raj di luar masjid pakai tenda, nggak ada. Di Arab itu nggak ada syiar. Kalau kita punya maulid, kita punya Isra wal Mi'raj, pengajian akbar, ada di kita. Di sana tawa masjid nang Arab, tawa sehingga azan itu hanya boleh buat azan saja. Itu di Arab. Jajal jenengan ke Arab, tawa masjid hanya boleh buat azan. Kalau kita enak, ada tarhim, apa itu? Salawatan sebelum azan, ada tadarusan pakai speaker, takbiran nggo speaker. Nang Arab cuman azan saja speaker itu. Nggak usah jauh-jauh, nang Malaysia tawa masjid cuman dipakai buat azan. Makanya hebat nang Indonesia ini.
Hanya saja saya berharap jangan cuman masjid yang banyak, jangan cuman masjid yang megah. Saya berharap mudah-mudahan kita juga memakmurkan masjid. Insya Allah. Jangan lagi ada cerita kayak zaman Bien. Dulu ada cerita kalau di kampung-kampung dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok. Apalagi wayahi subuhan. Kadang-kadang makanya ada cerita Bapak Ibu guyonan orang kampung. Di kampung ada muadzin sudah tua, jenenge Mbah Slamet. Ada Pak Slamet enggak di sini? Oh, enggak datang ya? Enggak ada. Namanya Mbah Slamet. Mbah Slamet ini azan jam 11 malam. Rame di kampung. Wes edan Mbah Slamet. Mosok jam 11 malam azan. Tetangga-tetangga masjid datang semua ke masjid. Mbah Slamet diteriakin, "Mbah, sampean wes edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean azan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, mau pas isaan sudah saya azani, sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diazani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampeyan nopo kula. Makanya kalau Masjid Baitul Jannah ini sepi Pak, jajal azani jam 12 malam. Paling Pak Kadus bawa pentungan ya. Begitu mau mentung ternyata Ustadz Amin yang azan, enggak berani enggak. Bisa kualat dengan macam-macam. Yang berikutnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita prihatin subuh nggak ada yang datang. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang yang pinter juga nggak nongol. Maka ada kejadian Pak pas subuhan Ustadz Amin nggak nongol, Ustadz Agus nggak ada, Ustadz Rama nggak ada, Pak Kaum nggak ada, yang biasa ngimam nggak nongol. Terpaksa makmum dorong-dorongan. Siapa yang mesti jadi imam? Akhirnya yang jadi imam Mbah Slamet lagi. Kata Mbah Slamet, aku ra apal kunutan. Kata makmum, nggak apa-apa Mbah, nggak pakai kunut nggak apa-apa sekali-kali. Sing penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Mbah Slamet masuk pengimaman. Rakaat pertama lancar. Bacaannya Al-Fatihah sama Kulhu. Karena itulah yang hafal. Begitu rakaat kedua habis Fatihah Mbah Slamet meneng. Enggak membaca suratan. Makmum ngasih kode, aham. Mbah Slamet sek meneng. Aham. Masih diam juga. Aham tambah rame yang aham. Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Kata makmumnya, boleh Mbah. Ini imamnya hancur, makmumnya tambah hancur. Niki imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Ya salahnya yang pinter-pinter gak nongol ke masjid. Makanya Bapak Ibu, yuk kita bangun peradaban minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Kita makmurkan masjid. Karena dakwah yang terbaik adalah memakmurkan masjid. Coba kita lihat Bapak Ibu, Rusia, Ukraina perang. Itulah manusia. Manusia kalau tidak ingat Allah kerjaannya menumpahkan darah. Maka malaikat protes kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bu. Disuruh ngantuk bener. Ini ada ustazah ya. Kori saya Pak di pengajian Aisyah. Jadi dengan rumahnya di sini loh. Oh, nggak jauh dari sini ya. Subhanallah. Malaikat itu protes dengan manusia, dengan Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapa sih ya Allah? Engkau jadikan manusia di muka bumi ini
orang-orang yang akan berbuat kerusakan, perang, berkelahi, musuhan, menumpahkan darah. Makanya manusia itu kalau pakai hawa nafsu ya berantem. Mengapa orang politik gontok-gontokan, musuh-musuhan, hawa nafsu? Lihat Ukraina sama Rusia. Saya nggak habis pikir, seandainya yang perang itu Ukraina negara Islam, Pak. Itu yang saya takutkan. Untung bukan. Karena kalau sampai kejadian negara Islam, rame-rame orang Indonesia berangkat ke Ukraina nanti. Kayak dulu kejadian sama Afghanistan. Berangkatnya nggak soal, bukan masalah. Yang masalah kalau pulang ke Indonesia, rata-rata yang pernah ikut perang di Afghanistan pulang ke Indonesia jadi teroris. Saya nggak maulah rasial, Bapak Ibu. Terserah apapun agamanya. Yang penting kita sebagai manusia, perang bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Setuju nggak kira-kira? Wah, ini ceramahnya kelas tinggi ini. Udah ngomongin Ukraina sama Rusia. Cuman pelajaran bagi kita. Seandainya Indonesia sehebat Amerika, seandainya Indonesia sehebat Rusia, seandainya Indonesia sehebat Cina, kita bisa menegakkan perdamaian di dunia internasional. Mengapa Rusia berani nyerang negara tetangga? Karena dia hebat. Mengapa Amerika Serikat bisa menjajah negara lain? Karena dia hebat. Mengapa Cina menguasai perekonomian? Karena dia hebat. Maka saya ngajak kepada Bapak Ibu semua, ngajak kepada bangsa Indonesia, yuk kita hebatkan Indonesia Raya tercinta ini. Setuju gak kira-kira? Kita hebatkan negara kita, sehebat Amerika, sekuat Rusia, sekaya Cina. Tujuannya bukan untuk menjajah negara lain, tapi untuk menegakkan perdamaian di dunia internasional ini. Ya nggak apa-apa kalau orang kampung sekali-kali ngomong begini ya Pak ya. Karena ini video mau saya upload di YouTube. Yang nonton juga dari Amerika soalnya nih Pak. Mudah-mudahan akun YouTube-nya semakin populer. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang turun lagi ngomong di kampung. Yuk kita makmurkan masjid dengan cara yang sederhana. Kita bersama-sama isi masjid. Mudah-mudahan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa Palestina, thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Ibu, kalau nggak dipanggil ngantuk Pak nanti. Ibu-ibu mah harus diperhatikan ya Bu ya, nggak boleh diabaikan. Balik lagi Nabi masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Nah ini tak kasih tahu Pak, Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat 5 waktu. Nah, saya ulang lagi, ini salah redaksinya. Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat, titik. Karena sholat sudah ada ketmbien. Tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat 5 waktu. Itu yang benar. Yang 5 waktunya Isra wal Mi'raj. Sholatnya sudah ketmbien. Bahkan Nabi Adam pun sholat. Nabi masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Thumma kharajtu. Kemudian aku keluar, kata Nabi. Faja'ani Jibril. Mendatangi aku malaikat Jibril. Bi'ina'im mil laban, dengan segelas susu di tangan kanan, kita nyebutnya gelas ajalah. Wa ina'im min khamrin, dan segelas khamr di tangan kiri. Yang tangan kanan apa Bu? Susu. Yang tangan kiri khamr. Khamr itu apa ya? Minuman keras. Orang kita nyebutnya tuak, orang Jawa nyebutnya susu gendruwo. Nang Jatimulyo ada susu gendruwo, banyak, bahaya ini. Namanya sama susu, warnanya sama putih. Susu ya putih, tuak ya putih. Ini disodorkan kepada Nabi, Nabi bingung. Jibril sodorkan di tangan kanan susu, di tangan kiri khamar. Pilih Muhammad,
Lo kok bingung? Karena waktu itu khamar belum haram. Jadi kalau Nabi pilih khamar juga nggak salah. Yang kedua karena susu dan khamar warnanya sama-sama putih. Nabi bingung. Lantas kemudian kata beliau, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Muhammad, pilihan kamu fitrah, tepat sekali. Dalam matan yang lain, laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, kata Nabi, seandainya tadi yang aku minum khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, untung kamu gak salah pilih. Kalau kamu milihnya khamar, maka itu akan menjadi pertanda umatmu bakal teler semua. Subhanallah. Untung gak salah milih. Tapi kalau dipikir-pikir masih enak milihnya. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, enak pilihnya. Alamatnya pasti persis kayak nyanyian zaman dahulu, madu. Nyaut ya Bu, biar seru. Madu, racun. Nah gitu dong, kan seru biar nggak ngantuk. Saya ini kalau bisa nyanyi dangdut, tak dangdutan ini Pak. Untung saya ini nggak bisa nembak. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, enak pilihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah kira-kira ini kalau ibu-ibu disuruh milih Bu, jenengan di kongkon milih di madu nopo di racun. Ini saya ulang lagi ya. Kalau Nabi dulu pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar, pilihnya susu. Kalau kata nyanyian yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, jenengan kalau milih di madu nopo di racun? Enggak milih. Ibu-ibu bingung Pak, milih di madu makan mati, milih di racun mati. Rasain jenengan Bu, kalau mati duluan kawin lagi tuh bapak-bapak. Bapak-bapak mah nggak tahan Pak, ngeduda lama-lama. Ada mbah-mbah di kampung saya umur 70 tahun lewat, Mbah Kakung masih hidup sehat, Mbah Putri meninggal duluan, kakek-kakek nang Batu Raja. Bini ninggal belum nyampe 40 hari si kakek demam menggigit. Terdengar dari kamar suaranya, emang ada orang sakit kayak gitu ya? Anak cucung kasihan, kata anaknya, Bak nak pecel, enggak katanya, enggak mau. Bak nak bakso, enggak mau. Bak nak sate, enggak, malah ngebentak, enggak mau. Bak nak kawin lagi, au katanya. Oh saking aunya. Itulah bapak-bapak. Makanya ibu-ibu lebih baik jenengan yang jadi janda daripada jenengan cepat mati bapak-bapak yang jadi duda. Nggak tahan lama-lama, nangis tapi sambil ngintip ada janda muda nggak ya, ada gadis tua nggak ya. Nah itulah bapak-bapak, nggak bisa sendiri. Balik lagi bapak ibu, milihnya enak, milih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar, yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Yang bahaya itu bapak ibu kalau campur, talbisul haqqo bil batil, yang hak sama yang batil jadi satu. Kayaknya susu ternyata dalamnya khamar, tampilannya madu dalamnya racun, hidangannya kopi dalamnya sianida. Itu zaman Jessica Kumala Wongso Pak, yang ngeracun Wayan Mirna Solihin. Itu yang bahaya. Kalau terjadi kamuflase campur aduk yang benar sama yang salah, yang hak sama yang batil. Ini zaman-zaman talafi. Apa itu zaman talafi? Banyak orang berkamuflase. Itu
Ada ekornya nggak sih Pak? Kalau ada ekornya matiin aja ekornya. Efek. Tukang soundnya dipanggil. Saya pengen suaranya bulat banget itu. Jadi ekornya kalau ada, kalau sudah mati ya nggak apa-apa, udah kado. Di ekornya atau efeknya dihilangkan sama sekali. Jadi ini yang kita khawatirkan. Nah gini aja nggak apa-apa, gitu aja. Biar bulat suaranya. Enak nggak sih Pak? Terang ya? Terang. Enak apa enggak? Enak ya. Zaman sekarang Bapak Ibu, zaman kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya Islami tapi dalamnya demit. Jubahnya Islami tapi tukang provokasi. Jubahnya Islami tukang iri dan benci. Betapa banyak orang mengatasnamakan agama tapi untuk adu domba, mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Saya ingin ingatkan kalian panjenengan, zaman sekarang harus cerdas. Kalau ada orang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan politik, itu dia sedang menipu kita semua. Karena agama tidak boleh dipolitisir. Saya juga heran zaman sekarang ini Pak, banyak orang bersumpah atas nama agama, ngangkat Al-Quran di atas kepala tapi untuk tujuan politik, menjelek-jelekkan kelompok yang lain yang beda politik sama dia. Enggak boleh agama diperalat. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan pernah percaya dengan orang-orang yang gampang bersumpah, gampang mubahalah, gampang nyebut demi Allah, dan gampang mencela yang tujuannya untuk mengadu domba. Ibu, jangan gampang percaya dengan orang yang suka bersumpah. Orang yang mudah bersumpah, dia tanda dia sedang berbohong. Makanya ibu-ibu tak ajarin Bu, kalau suami gampang bersumpah ketahuan dia bohong. Demi Allah mah, bapak nggak selingkuh, ketahuan. Karena orang bertakwa Pak, nggak mudah ngucap demi Allah. Makanya saya ngeker Bapak Ibu. Halo Pak, saya ngeker. Kok ada ya orang ngatasnamain agama buat sumpah-sumpah untuk menjelekkan kelompok yang lain. Ingat, agama ini bukan alat politik, tapi agama ini pedoman moral perilaku politik. Setuju gak kira-kira? Makanya politisi-politisi yang di atas itu jangan mengkotak-kotakkan umat di bawah ini dengan bahasa agama tapi semata-mata untuk kepentingan politik. Jangan. Karena itu adu domba. Makanya diingatkan oleh Nabi, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Adu domba yang paling berbahaya adalah adu domba yang mengatasnamakan agama. Makanya hati-hati orang yang tampilannya Islami tapi justru menebar benci. Bahasa Arabnya talafi, bahasa Indonesianya kalau kata orang Palembang, kalau kata orang Palembang itu Pak, waluyo, wajah lugu ati buayo. Maaf nggih ngapura nggih. Kalau ada Pak Waluyo ini bukan Waluyo yang Jawa, Waluyo yang Palembang. Nek Waluyo yang Jawa ya bagus, tapi nek Waluyo Palembang, wajah lugu ati buayo. Makanya hati-hati zaman sekarang, jangan tertipu dengan penampilan. Ya, mudah-mudahan kita semua akur. Agama tujuannya bukan untuk memecah belah, tapi agama tujuannya untuk menyatukan perbedaan. Mudah-mudahan kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Insya Allah. Usai minum susu Nabi kita, beliau naik ke langit yang pertama. Thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang pertama, langit yang kelihatan berwarna kebiruan. Fastaftah Jibril, di langit yang pertama Jibril minta dibukakan pintu. Lalu dibukakan pintu langit, paputih alana faida anabi Adam alaihi salam. Dibukakan pintu langit yang pertama. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa
dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu siapa? Sinten Pak? Bapak moyang umat manusia. Farahababi wada'ali bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh, kata Nabi. Apa yang tampak aneh? Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan putih. Di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, Muhammad, yang sebelah kanan itu ashabul yamin, golongan kanan. Arwah atau roh-roh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril. Yang sebelah kiri itu kata Jibril namanya ashabus shimal, golongan kiri. Mereka itu adalah arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Maka dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi, Pak, dalam kitab Qissatul Mi'raj atau kitab Dardir, disebutkan Nabi sempat kunjung ke surga, sempat kunjung ke neraka, melihat tamsil-tamsil yang ada, golongan kanan dan golongan kiri. Maka Nabi bersabda, "Attala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku kunjung ke surga, kata Nabi. Ketika aku kunjung ke surga, aku lihat sebagian besar penghuni surga itu orang fakir. Sebagian besar penghuni surga orang miskin. Di sini ada nggak orang miskin? Ada nggak, Bu? Banyak. Dapat bantuan nggak? Nggak dapat. Ada yang dapat, ada yang enggak. Ya nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa ikut makan. Saya ini begini, Pak, kasihan sama Pak Kadus sama Pak RT. Ya Pak Kadus ya. Jadi Kadus itu nggak enak loh, Pak. Wayahim bagi bantuan. Kalau jenengan ngasih sama keluarga sendiri, apa kata orang-orang? Pantes dapat. Wong keluarganya sendiri, nepotisme. Panas kuping jenengan, jangan macam-macam. Akhirnya Pak Kadus mikir, mulai sekarang kalau bantuan turun keluarga jangan dikasih, kasih aja orang lain. Begitu orang lain yang dikasih, apa kata keluarga? Percuma punya keluarga saudara jadi kadus. Malah keluarga nggak dikasih, orang lain malah dikasih. Repot. Makanya orang Indonesia ini begini, Bapak Ibu. Sebetulnya orang Indonesia ini mentalnya yang miskin. Padahal nggak miskin. Buktinya apa? Orang Indonesia ini, Pak, dibilang miskin marah, tapi nggak dapat bantuan ngedumel. Lagaknya emak-emak zaman sekarang makan di begadang upload, jalan-jalan ke pantai upload, dolanan nang kampung Vietnam kemiling upload. Ketiban nggak dapat PKH, ngamuk. Ini kan masalah sebetulnya. Indonesia ini kaya-kaya, tapi mentalnya yang miskin. Kadang-kadang Bapak Ibu yang ngantri dapat bantuan bawa mobil, punya motor sampai 5, nggak tahu malu. Jadi dengan ngantri minyak goreng nggak? Nggak ya, hebat. Pinter kalau nggak ngantri, pinter. Selagi bisa beli, walaupun mahal beli. Yang susah biarkan ngantri. Wong ngantri juga mahal. Ngantri beli bensin 1 liter 10.000. Karena ngantrinya lama, lapar, tuku gorengan 5.000, udah 15.000. Ujung-ujungnya ya mahal juga beli minyak gorengnya. Cuman begini Bapak Ibu, masalah minyak goreng ini saya kasih pencerahan dikit. CPO, minyak mentah itu sedang mahal di dunia internasional. Maka perusahaan produsen CPO lebih baik ngekspor ke luar negeri daripada jual di dalam negeri. Inilah sebabnya langka. Saya ingin pemerintah tegas, semua perusahaan nakal itu yang mengekspor semua CPO-nya kasih sanksi yang tegas. Setuju nggak kira-kira? Ya jangan bikin repot rakyat begini dong. Menteri Perdagangan, hayo bersikap tegas sedikit dengan pengusaha-pengusaha yang nakal itu.
Karena minyak goreng di dunia internasional sedang mahal, maka dijual ke luar negeri, dalam nggak dikasih. Ya harus ada keberanian membuat kebijakan agar tidak seperti ini kejadiannya. Saya ingin balik lagi bahwasanya penghuni surga itu kebanyakan orang miskin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan yang miskin, nggak usah kecil hati. Wong jenengan nanti cepat masuk surganya. Tak tanya, panjenengan kalau suruh milih miskin apa kaya? Melarat nopo sugih? Nggak ada yang pengen milih melarat ya. Padahal Nabi itu Pak milihnya miskin, tidak milih sugih. Mengapa Nabi milih miskin? Karena ngasih contoh orang miskin itu rata-rata masuk surga. Yang kaya-kaya lama masuk surganya. Saya tebak di sini yang paling kesuwen masuk surganya tuh kayaknya Pak D Haji Sariman lah, kayak Rasiman kayaknya ya. Wong sugih, tanahnya lebar gitu. Kayaknya lama lah Pak D. Kalau yang rumahnya paling seuprit, dindingnya gede, atapnya asbes bocor, cepat betul masuk surganya. Kalau sholat, rumahnya gede, atapnya bocor, numpang pula. Makan kadang tidak, tapi sholat nggak pernah, cepet masuk nerakanya. Kata malaikat ini nggak perlu dihisap lagi, langsung lemparin ke neraka situ. Kalau nggak sholat, makanya bapak-bapak yang kaya-kaya lama masuk surga karena hisapnya. Makanya jenengan yang sudah terlanjur kaya jangan sedih. Yang sudah terlanjur kaya kumpulin hartanya, kasih ke saya. Enak aja kata bapak-bapak. Nggak usah khawatir Pak, kaya nggak haram, kaya tidak terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya, tidak apa-apa boleh. Orang soleh kaya bagus, orang bertakwa kaya bagus, ustadz kaya bagus. Ya ngapa kita bisa bangun masjid? Karena orang kaya yang infak. Mengapa kita bisa bangun pesantren? Orang kaya yang infak. Mengapa kita bisa bantu fakir miskin? Orang kaya yang sedekah. Mengapa? Boleh saja, bagus saja, tidak mengapa. Orang bertakwa itu kaya. Tapi diingatkan oleh Nabi, asyihatu liman ittaqa khairum minal ghina. Hanya saja sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Singkatnya begini, as-sihhatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya Bu? Sehat lebih baik daripada kaya. Contoh begini, ada orang kaya, rumahnya mewah, punya kolam renang, mobilnya banyak, biniknya cantik, jangan banyak ya Pak, itu mah promosi. Biniknya cantik, usahanya lancar, tapi makan takut. Makan nasi takut, makan sambal takut, lauk ikan asin takut, sate kambing takut, sayur santen takut. Ketiban makan mangane tiwul. Nek zaman biyen sing mangan tiwul orang yang gak kebeli beras, nggih napa nggih? Nek zaman sekarang Pak nang Bandar Lampung yang makan tiwul orang kaya, orang sugih karena takut makan nasi. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin lan melarat. Sing omahe gedek, atapnya bocor, lantainya tanah, tapi sekali makan 3 piring. Makan nambah 3 kali. Sambal terasi pedas, sayurnya nangka suanten kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring. Saya kok jadi lapar ya Pak ya. Lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata orang Sumatera, petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras ngudut ji samsu. Sehat lebih baik daripada kaya.
Mudah-mudahan kita semua yang sugih sehat, yang miskin juga sehat. Allahumma amin. Tapi jangan khawatir, kata Nabi, orang miskin lebih banyak mengisi surga, dan orang kaya yang dermawan pun masuk surga. Allahumma amin. Yang sebelah kiri, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Sayang, beribu kali sayang. Aku kunjung diajak ke neraka, kata Nabi. Ternyata sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Bu, ngapurong ya bu. Ini hadis Nabi loh bu. Sebagian besar penghuni penghuni neraka itu perempuan. Jenengan pengen tak kasih tahu, ngapa perempuan banyak masuk neraka? Biar jenengan nggak ambil bagian. Satu sebabnya, ini Bu Haja Astuti ya. Kok jenengan masih cantik aja loh bu. Subhanallah. Jadi mengapa perempuan banyak masuk neraka? Satu sebabnya karena perempuan kurang syukur sama suaminya. Makanya ibu-ibu, kalau jenengan pengen masuk surga, tak ajarin. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Oh, rajin banget ya bu, tiap hari dipijitin suaminya. Setuju gak bu? Setujulah. Istri yang bakal masuk neraka yang suka mengumpat suami, yang kurang syukur kepada suaminya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, dipegang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ada nggak yang kayak gitu pak? Oh, ketawanya kenceng amat ya. Jangan-jangan pengalaman itu. Karena begini, kebahagiaan suami itu ada pada istri yang bersyukur. Coba jajal bapak-bapak ibu-ibu, suami melarat, nopo pak? Jangan mae lah, katro amat itu. Mamah, apa pak? Maaf ya, gara-gara nikah sama saya kamu melarat, kamu susah. Orang sudah punya rumah, kita masih ngontrak. Orang punya mobil, kita cuman punya sepeda. Ini gara-gara kamu nikah sama saya. Apa jawab istri? Enggak kok pak, saya bangga punya suami kayak papa. Ada nggak sih pak perempuan kayak gitu? Boro-boro jajal jenengan melarat kayak gitu. Maaf ya pak, gara-gara nikah sama saya kamu jadi susah. Apa jawab bininya? Iya, sial saya dapat laki kayak kamu. Coba saya dulu nikahnya sama Pak Sariman saja, Rasiman ya. Punya kebun salak saya. Subhanallah. Punya belantik saya. Artinya Bapak Ibu, susah. Yang namanya istri yang syukur, itulah kebahagiaan bagi suami. Istri yang solihah, istri yang pandai bersyukur. Paling gak enak loh Pak, punya bini tukang ngumpat, tukang manasin laki. Kadang-kadang Pak laki pulang nukang, Sabtu gajian tidak sesuai dengan harapan. Mana kena marah lagi sama bosnya. Pulang capek-capek, bini cemberut. Mana manas-manasin, Pak, tonggone tuku mobil, papa kapan? Pak, tonggone tuku motor, papa kapan? Pak, tonggone genti TV, papa kapan? Pak, tonggone genti istri, papa kapan? Nah kalau yang kayak gitu pantas diganti tuh Pak. Bikin pening soalnya. Makanya ibu-ibu, nek jenengan rajin syukur, jenengan bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Tapi bapak-bapak juga jangan maksa sama istri. Suami yang baik itu juga maklum sama istri. Wayah yang jenengan sugih, wayah yang jenengan banyak duit, jangan pelit sama istri. Setuju bu? Laki-laki yang paling dibenci istri adalah laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Bener gak sih bu kira-kira?
Ada nggak laki-laki pelit suka mengungkit-ngungkit? Yang mana orangnya, Bu? Pengen tahu rainya kayak apa? Itu laki-laki yang paling disebeli oleh kaum wanita. Makanya jangan pelit suka mengungkit-ngungkit. Nek iso Pak, wayahi ngasih istri, mama sini dulu. Ono apa Pak? Rogoh kantong kanan, rep, keluarkan duit 15 juta. Ini duit apa Pak? Terserah mama, ini duit buat uang belanja bulanan, makan ya di situ, kondangan ya di situ, ongkos anak sekolah ya di situ, biaya itu ini ya di situ, 15 juta. Ya turah ya Bu, tapi belum cukup itu Bu. Bapak-bapak rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini duit apa Papa? Yang 15 juta ini mah buat mama sendiri. Terserah mau diapain, hitung-hitung upah ngerumat rumah tangga ini. Mau dibawa ke mall dihabisin juga nggak apa-apa. Yang 15 juta nafkah belanja, yang 15 juta ngasih istri, jumlahnya 30 juta. Setuju nggak ibu-ibu? Ngimpi. Allahu Akbar. Tapi kalau ada Pak, jangan pelit sama istri. Istri di satu sisi harus qanaah, suami di sisi yang lain juga ngerti sama istri. Makanya jenengan kalau belum mencukupi Pak, jangan suka marah-marah. Bener kalau kata orang di media sosial, pengen istrinya taat, ajarin. Pengen istrinya baik, contohin. Pengen istrinya tenang, nafkahin. Pengen istrinya cantik, modalin. Setuju gak kira-kira? Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka gara-gara durhaka kepada suami, ngelawan suaminya. Makanya ibu-ibu, perempuan paling gampang masuk surga tinggal taat kepada suami. Paling gampang masuk neraka ngelawan sama suami. Tak ajarin ya Bu. Kalau jenengan pengen masuk neraka, suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka. Itu istri mah gampang. Yang ketiga, mengapa banyak istri masuk neraka? Gara-gara sering nolak suaminya. Kan ada hadisnya, wa mra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang tidur di malam hari. Bu, tidur nggak kalau malam? Nah lo kalau tidur. Wa mra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang tidur di malam hari, yang suaminya ngambek sama istri. Ada nggak istri lagi tidur pulas suaminya ngambek? Ada nggak? Yang mana bapak-bapaknya? Malah di toel-toel malah narik selimut Pak, kerkepan dianya. Makanya ibu-ibu jangan suka nolak suami. Istri yang bakal masuk surga itu yang pinter ngeladen suami. Makanya ibu-ibu, wanita gampang masuk surga kalau dia mampu melayani suami. Apalagi wayahi malam Jum'ah. Ini malam apa ini? Senin. Cek tangeh Pak buat persiapan ya. Ini ibu-ibu udah tak bekalin ya Bu. Ini malam Senin, siap-siap malam Jum'ah. Malam Jum'ah itu siangnya hari apa? Kemis. Kemis malam Jum'ah. Wayahi malam Jum'ah. Jeng jeng. Teng teng teng. Kayak film zaman dulu, Friday. Malam Jumat, suami pulang ke Duren. Baru depan pintu udah ngasih kode, Munaro, Bang Ocit pulang, prepet. Kode tuh, kode Bu. Kode ini anak-anak jangan tahu Pak, nggak enak nantinya. Kode. Ibu-ibu di kode kayak gitu langsung masuk kamar, dandan yang cantik, bedak sekotak abisin nggak apa-apa, lipstik merah, minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kuku, kelambi sing lekton. Tahu lekton Bu? Sing kelek ketoan. Ibu-ibu itu kalau pakai lekton dalam kamar bagus, sunnah malahan. Tapi kalau pakai lekton ke pasar jangan. Saya khawatir Ustadz Rama yang lihat nantinya langsung ngederdet. Bu, Ustadz juga manusia.
Ngelihat yang kayak gituan bisa ngedredet juga. Makanya kalau ibu-ibu pakai lekton keluar rumah dosa. Tapi kalau pakai lekton dalam kamar berpahala. Nggo lekton, pakai rok mini. Ini coba Runi diangkat ininya Runi. Tak ajarin caranya. Ini harus dipraktekin. Ibu-ibu, begitu suami masuk kamar, udah pakai lekton kan? Lekton sama rok mini, kaki kanan sejajar dengan badan. Langsung praktek lo nanti malam Jumat. Kaki kanan sejajar dengan badan, kaki kirinya majukan ke depan, tumitnya diangkat. Nah begini, tangan di dada, dagunya diangkat, matanya mendelik. Persis kayak Meriam Bellina. Bapak-bapak awet muda semua itu. Ini yang harus mempraktekkan dulu istrinya Pak Ustadz Amin. Ada istrinya nggak? Mana istrinya? Iya dong, harus meraktekin duluan lah. Harus ngasih contoh. Lekton, rok mini, mendelik. Harus wangi, harus wangi. Ini mau boro-boro Pak payah ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang ini pakai baju daster doang. Daster yang sudah sobek-sobek itu loh. Mending dasarnya bener daster bekas masak tadi pagi. Bar ngulek sambal terasi nggak cuci tangan, dikual-kual di bajunya. Begitu suami ikut tidur kok bau terasi ya. Ketiban ngeliat bininya matanya belean, hidungnya upilan, giginya jigongan. Ngiler pula. Waduh, pantes rumput tetangga lebih hijau. Makanya ibu-ibu rajin dandan buat suami. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wanita itu gampang masuk surga. Kan ibu-ibu sering tak ajarin. Ibu-ibu itu nyucuk tangan suami ya bu. Cium tangan suami. Pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya kalau suaminya hitam pas betul itu. Ini buat adik-adik yang Rismawati, ini Pak Ustadz kasih ingat ya, ini yang cantik-cantik sing ayu-ayu, suaranya merdu. Nanti kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat. Cari suami yang hitam kayak patat wajan itu. Biar persis Hajar Aswad. Cetok. Begitu, cium tangan suami sama seperti cium Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Enak kan bu? Coba jenengan ngitung 10 lembar per hari, 2 celana dalam suami. Bu, ini bapak-bapak celana dalamnya suka ganti nggak sih? Jangan-jangan 3 hari nggak ganti-ganti, jorok itu namanya. Sehari 2 celana dalam, 2 kaos dalam, 3 kaos oblong, 4 kemeja pendek, 5 baju koko, 6 baju kerja, 7 celana panjang, 8 kolor pendek, 9 sarung, 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sudah bersih, semua yang bersih, cuci lagi. Tanya suaminya, Pak, apa? Kolornya mana, Pak? Ya tak enggo lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata pengen nyuci kolor tuh orang. Enak ibu-ibu ini. Makanya saya doakan ibu-ibu di sini masuk surga semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nggak terasa udah mau 1 jam aja ya. Kita naik dulu sekarang. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Lalu kami naik kata Nabi ke langit yang kedua. Fastaftah Jibril kemudian minta dibukakan pintu. Faputih alana faida ana bi Isa wa Yahya alaihi salam. Dibukakan pintu langit yang kedua. Ketika itu saya kata Nabi berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Nah, kita persingkat ini. Kan sudah sering dengar ceritanya kan? Naik ke langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ada dikit pelajaran Bapak Ibu. Nabi Isa disalib orang Yahudi walaupun Allah selamatkan. Nabi Yahya digergaji orang Yahudi. Maka jahatnya Yahudi itu Bani Israel itu. Bayangkan, Nabi aja mereka bunuh.
Nabi Isa itu disalib oleh orang Yahudi. Nabi Yahya digergaji oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Yusuf, apa ilmunya Nabi Yusuf itu budak. Budak sahaya, tapi gara-gara bisa menahan hawa nafsunya, Allah angkat menjadi raja. Tapi ingat, raja ketika tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia bisa menjadi rendah, menjadi budak sahaya. Makanya bisa jadi pelajaran Pak Jokowi itu. Di sini milih Pak Jokowi gak ya? Terserah jenengan milih atau tidak, ini bukan urusan politik, cuman ngasih contoh. Pak Jokowi itu Pak, orang biasa. Tapi ngapa bisa jadi raja? Karena dia pandai mengendalikan hawa nafsunya. Itu nyontoh Nabi Yusuf, Pak Jokowi itu. Bisa jadi raja. Coba jenderal bukan, anak kolong bukan, kaya raya kayak Pak Abu Rizal Bakri tidak, punya partai tidak, ganteng. Kayaknya gantengan saya dikit lah Bu ya. Mohon maaf Pak Jokowi ya. Ganteng juga tidak. Sampai sekarang Pak mohon maaf, masih banyak yang sakit hati. Ngapa Pak Jokowi jadi presiden? Malah diomongin pelongak-pelongo, diejek Mukidi. Ya nggak apa-apa toh, kata beliau. Nggak ada yang nyangka Bapak Ibu. Tapi mengapa Allah angkat derajatnya jadi presiden? Karena beliau nyontoh Nabi Yusuf. Budak sahaya bisa jadi raja kalau mampu mengendalikan hawa nafsu. Saya doakan Bapak Ibu, siapa tahu kita ini darah biru bukan, darah hijau juga enggak, sugih kaya raya juga enggak. Tapi saya doakan ada di antara anak Bapak Ibu nantinya yang jadi Presiden Republik Indonesia. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa, kalau ada yang jadi presiden, saya diangkat jadi Menteri Agama. Oh iya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah. Kemudian naik lagi ke langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, naik ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'il khamisah, naik ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sadisah, naik ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur, ketika itu beliau sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Maka lantas kemudian Nabi masuk Baitul Ma'mur, pintu gerbang. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik lagi ke atas sendirian. Kata Nabi Jibril, saya enggak berani naik sendiri, tolong temani. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni, sesungguhnya engkau Muhammad lebih dimuliakan Allah daripada saya. Kamu boleh naik ke atas, tapi saya tidak boleh naik ke atas. Maka Nabi naik sendiri ke atas, sampailah di mustawa. Lalu Nabi menghadap Allah Ta'ala, gemetar badannya, tidak berani mengangkat kepalanya. Beliau kemudian mengucapkan kalimat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Diingat, yang rajin sholat nanti paseh ngucap ini. Yang enggak sholat bahaya Pak, nggak bisa ngucap ini nantinya. Diingat, ini ucapan kita menghadap Allah nanti. Yang rajin sholat apal nantinya. Yang rajin sholat mudah nanti di hari kiamat ngucapin kalimat ini. Kalau ketemu Allah, jangan sekali-kali ngucap begini, assalamualaikum. Jangan, nggak sopan. Masa Allah didoakan selamat, nanti kalau ketemu Allah ucapannya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itulah ucapan kita menghadap Allah Ta'ala. Allah menjawab ucapan Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menyaut lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Jari tunjuk ngangkat. Ada 4 macam ini Pak di fikih. Imam Hanafi begini, la ilaha illallah turun, enggak digenggam tangannya, ini Imam Hanafi. Imam Syafi'i illallah ngangkat. Imam Hambali dari at-tahiyat udah ngangkat.
Imam Malik diangkat, digoyang ke kanan ke kiri. Tak tek tak tek tak tek. Ini Imam Malik, kanan kiri kanan kiri. Belakangan ada yang atas bawah, tek 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 tek. Akhirnya karena ada yang kanan kiri atas bawah muter-muter, weng 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 weng. Saya nggak nyalahin yang weng 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 itu, Pak. Cuman sumbang saran. Nek jenengan goyang-goyang begini, mohon jangan ketutupan sarung. Karena kalau ketutupan sarung bahaya, sangkaan orang apa yang goyang-goyang itu ya. Tapi kalau begini enggak apa-apa itu. Itu khilafiyah namanya. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina salatan. Lalu Allah kata Nabi mewahyukan kepada saya 50 salat. Banyak kan? Kemudian ditawar-tawar oleh Nabi, ini sudah sering kita dengar ceramahnya. Akhirnya Allah tetapkan 5 waktu salat. Ya Muhammad innahunna khamsa salawatin. Wahai Muhammad, sesungguhnya dari 50 tadi adalah 5 waktu salat. Likulli salatin asrun padalika khamsuna salah. Maka setiap salat nilainya 10. 5 kali 10 sama dengan 50 salat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku, kata Allah, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, aku masukkan ke dalam surga. Awas, yang Allah masukkan surga yang jaga salat. Aji mumpung Pak, kita ini belum mati, yang belum rajin sholat, yuk kita jaga sholat. Kan sholat nggak bikin repot, betul nggak kira-kira? Sholat kan nggak bikin repot kan? Sholat itu berapa menit Bapak Ibu? Paling lama kan 5 menit. Dan nggak ada orang yang capek kan? Nggak akan ada orang yang ngap-ngapan. No Pak D, capek bar sholat, nggak ada. Orang nyangkul capek banyak, orang ngoret capek banyak, makan capek banyak. Jajal makan bakso 10 mangkok, ngap bisa mati Bapak Ibu. Artinya sholat nggak ada yang capek. Sholat zuhur wayahe istirahat. Apa sih pekerjaan yang nggak istirahat? Betul apa betul? Zuhur wayahe istirahat, asar wayahe berhenti kerjaan selesai. Kuli bangunan, tukang bangunan jam 4 selesai kerjaan. Maghrib wayahi sampai rumah. Isya wayahnya memang mau istirahat. Subuh wayahi bangun. Sholat tidak pernah merepotkan. Makanya saya nggak habis pikir, Pak, mengapa orang merasa repot dengan sholat ya? Sholat itu nggak repot kok. Awas, yang nggak menjaga sholat wa ilam taf'al. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya begini, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kodoan Pak jam 8 salat subuhnya. Kalau anak UIN lebih pintar Pak, anak IAIN, usolli sunnatad duha ma'al qunuti lillahi ta'ala. Lo kok duha ma'al kunuti? Iya Ustaz, tadi gak subuhan. Sholat duha aja dikasih kunut biar Tuhan kita maklum. Tuhan mau dimaklum-maklumin. Ibu-ibu ada lagi niatnya begini, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak-anak niru apa kata anak-anak, usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Orang Jakarta lain lagi, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Salat itu sederhana, kita jaga waktu-waktu salatnya. Mudah-mudahan kita semua selamat. Allahumma amin. Nabi terima perintah salat 5 waktu, pulang lagi ke rumah, sebelum subuh sudah sampai rumah. Nabi diajarkan, diperintahkan salat 5 waktu, tapi pelajarannya belum. Subuh-subuh datang Jibril, Muhammad, qum fasalli.
Muhammad berdiri salat, Jibril yang nyontohin, Nabi yang niru. Subuh 2 rakaat. Enggak diajarkan semua, nanti waktu zuhur Jibril datang lagi, Muhammad berdiri, kita salat. Jibril yang nyontohin salat 4 rakaat, Nabi yang niru. Asar datang lagi, maghrib datang lagi, isya datang lagi, pas 5 waktu salat. Jadi 5 waktu salat Jibril yang nyontohi, Jibril yang mentalkin, Jibril yang mengajari, Nabi yang nyontoh. Karena Nabi sekali ngelihat sudah ngerti, sekali ngedengar langsung apal. Kalau kita bebel, udah dicontoh-contoh masih salah, udah ngedengar masih nggak apal-apal. Ya kalau Nabi Pak kekasih Allah, wahyu diturunkan ke dalam hatinya, maka beliau sekali ngelihat langsung bisa. Maka Nabi setelah diajarkan malaikat Jibril, Nabi kemudian ngajar kepada sahabat. Ngajarnya nggak pakai ceramah, ngajarnya nggak ngulang kitab. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka dengan itu sampai sekarang kita menjaga salat fardu 5 waktu. Demikian dari saya, sudah pas 1 jam ceramahnya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita makmurkan masjid, kita jaga salat 5 waktu. Saya ingatkan, apapun perbedaan di antara kita Bapak Ibu, jagalah ukhuwah. Dan jangan pernah mau diadu domba untuk kepentingan politik dari aktor politik manapun. Karena kerukunan itu yang terpenting. Masjid yang makmur, itulah keinginan kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.